Setelah suamiku meninggal, seluruh harta dan asetnya diwariskan kepada ibu mertuaku, sementara aku hanya diberi rumah reot. Namun di sana aku menemukan sebuah brankas tua yang tersembunyi. Aku syok, ternyata itu. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Aku menulis ini bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk bertahan agar pikiranku tidak hancur oleh kenangan yang datang tanpa permisi. Sebelum hari itu tiba, aku hanyalah seorang istri biasa. Tidak istimewa, tidak juga menyedihkan. Aku hidup dalam rutinitas yang tenang, percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu harus gemerlap. Aku menikah dengan Ridho, pria yang kupikir telah kupahami luar dan dalam. Ternyata, keyakinanku adalah kesalahan paling mahal dalam hidupku. Aku istri Ridho. Setidaknya, aku pernah menjadi istrinya. Hari ketika semuanya berakhir dimulai dengan pagi yang tampak biasa. Matahari terbit dengan warna pucat, seolah ragu untuk menyinari dunia. Aku masih sempat menyeduh teh hangat dan membiarkan uapnya mengabur di depan wajahku. Ridho duduk di seberang meja, memeriksa ponselnya, seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada firasat, tidak ada kata perpisahan, tidak ada pelukan yang terasa terakhir. Aku masih ingat suaranya pagi itu. Datar, tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang beberapa jam kemudian akan meninggalkanku selamanya. Ridho meninggal dunia di hari yang sama. Kata itu, meninggal, terdengar seperti istilah asing saat pertama kali kudengar dari mulut orang lain. Aku tidak langsung menangis. Aku hanya duduk, menatap kosong, seolah mereka sedang membicarakan seseorang yang kebetulan memiliki nama sama dengan suamiku. Otakku menolak menerima kenyataan. Hatiku membeku di tempat. Aku ingat bagaimana kakiku gemetar saat memasuki rumah sakit. Bau antiseptik menusuk hidungku, menyelinap ke paru-paru, lalu menetap sebagai kenangan yang kelak selalu datang bersama duka. Di lorong panjang itu, aku berjalan seperti bayangan. Langkahku ringan, tapi dadaku terasa runtuh. Ridho terbaring kaku. Wajahnya pucat. Terlalu pucat untuk seseorang yang semalam masih tertawa kecil karena leluconku yang tidak lucu. Aku menyentuh tangannya. Dingin. Dan disitulah aku sadar, ada sesuatu yang tak akan pernah kembali. Tangisku pecah. Terlambat. Selalu terlambat. Sejak saat itu, namaku berubah. Bukan lagi Veronica, istri Ridho. Aku menjadi Veronica, janda. Sebuah status yang melekat begitu saja, tanpa izin dariku. Pemakaman berlangsung cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang hidupnya berakhir mendadak. Tanah merah menutup peti dengan suara yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Setiap sekop tanah seolah menghantam dadaku. Orang-orang berdiri di sekelilingku, sebagian menangis, sebagian hanya datang karena kewajiban. Aku berdiri di sana, kaku, dengan mata sembab dan tubuh yang terasa kosong. Ibu mertuaku berdiri tidak jauh dariku. Wajahnya tegang. Tidak ada pelukan. Tidak ada genggaman tangan. Tatapannya hanya sekilas. Dingin, seolah aku adalah benda asing yang kebetulan berada di sana. Sejak awal, hubungan kami tidak pernah hangat. Namun aku tidak menyangka, kematian Ridho akan menghapus sisa-sisa rasa kemanusiaan di antara kami. Setelah pemakaman, rumah keluarga Ridho dipenuhi orang. Doa dibacakan, makanan dibagi, dan percakapan berbisik terdengar di sudut-sudut ruangan. Aku duduk diam di ruang tamu, mendengarkan suara-suara itu tanpa benar-benar memahaminya. Setiap kata terasa jauh, seperti datang dari dunia lain. Aku hanya ingin Ridho kembali. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Namun hidup tidak pernah menunggu seseorang siap menerima kenyataan. Beberapa hari setelah pemakaman, aku mulai menyadari perubahan sikap keluarga Ridho terhadapku. Tatapan mereka semakin tajam. Bisikan semakin sering terdengar saat aku lewat. Aku tidak diajak bicara. Tidak juga ditanya keadaanku. Seolah peranku telah selesai bersamaan dengan kematian Ridho. Aku masih mengenakan pakaian hitam ketika ibu mertua memanggilku ke ruang tengah. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi cukup dingin untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku duduk di hadapannya, menunggu,
dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Aku berharap setidaknya ada kata penguatan. Atau sekadar ucapan terima kasih, karena telah menemani anaknya selama ini. Yang kudapat justru sebaliknya. Di ruangan itu, aku merasa kecil. Tidak berdaya. Seperti seseorang yang sedang diadili tanpa kesempatan membela diri. Kata-kata ibu mertua menusuk pelan tapi pasti. Ia berbicara tentang warisan, tentang hak, tentang keluarga. Namaku disebut, tetapi seolah tidak termasuk di dalamnya. Aku mendengar, tetapi telingaku berdenging. Ridho belum lama meninggal, namun aku sudah dianggap beban. Saat itu, aku sadar. Duka belum selesai, tetapi ketidakadilan sudah menunggu di depan pintu. Aku pulang ke kamar dengan langkah gontai. Duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Ridho tersenyum lebar di sana, seolah yakin bahwa ia telah meninggalkanku di tangan yang tepat. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Namun yang keluar hanyalah air mata yang jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu saat itu, bahwa semua ini hanyalah permulaan. Bahwa penderitaan yang kurasa belum seberapa dibandingkan rahasia yang akan kutemukan. Bahwa kematian Ridho bukan hanya akhir dari pernikahan kami, tetapi awal dari runtuhnya semua keyakinanku. Dan di antara duka yang belum sembuh, hidup diam-diam sedang menyiapkan kejutan yang akan mengubah segalanya. Aku selalu percaya bahwa duka memiliki waktunya sendiri. Bahwa seseorang berhak tenggelam dalam kehilangan sebelum dipaksa berdiri kembali. Tapi keyakinanku runtuh di rumah keluarga Ridho. Di sana, duka bukan alasan untuk diberi ruang. Kesedihan hanyalah gangguan yang harus segera disingkirkan. Hari-hariku setelah pemakaman berjalan seperti bayangan yang tertinggal dari tubuh aslinya. Aku masih tinggal di rumah itu, rumah yang dulu kusebut rumah bersama Ridho, tetapi kini terasa seperti tempat singgah yang tidak diinginkan. Aku berjalan pelan, berbicara seperlunya, dan berusaha tidak menjadi alasan bagi siapapun untuk menatapku dengan jengkel. Namun, sebaik apapun aku berusaha mengecilkan diri, kehadiranku tetap dianggap salah. Aku bisa merasakannya dari cara pintu ditutup lebih keras ketika aku lewat. Dari percakapan yang mendadak terhenti. Dari tatapan yang seolah menimbang-nimbang, berapa lama lagi aku akan bertahan di sana. Tidak ada yang secara terang-terangan mengusirku, tetapi udara di rumah itu telah berubah menjadi dingin dan penuh penolakan. Suatu sore, ibu mertua memintaku duduk di ruang tamu. Kali ini, tidak ada basa-basi. Tidak ada nada iba, hanya suara datar yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ia duduk tegak di kursi utama. Aku di seberangnya, dengan tangan saling menggenggam agar tidak terlihat gemetar. Beberapa anggota keluarga lain ada di ruangan itu. Mereka tidak ikut bicara, tetapi kehadiran mereka terasa seperti saksi yang siap menguatkan keputusan apapun yang akan dijatuhkan kepadaku. Ibu mertua mulai berbicara tentang keluarga besar, tentang nama baik. Tentang bagaimana hidup harus berjalan terus meski Ridho telah tiada. Setiap kalimat terdengar rapi, terstruktur, seolah telah dipikirkan matang-matang jauh sebelum aku duduk di hadapannya. Lalu pembicaraan itu mengarah ke satu hal yang sejak awal kutakuti. Warisan. Aku menahan napas saat kata itu diucapkan. Bukan karena menginginkan harta, tetapi karena aku tahu, disitulah posisiku akan dipertanyakan. Sebagai istri, aku seharusnya memiliki hak. Setidaknya, itu yang selama ini kupahami. Namun pemahaman itu ternyata tidak berlaku di keluarga ini. Ibu mertua menjelaskan bahwa sebagian besar aset keluarga tidak tercatat atas nama Ridho. Bahwa ada kesepakatan lama. Bahwa aku, sebagai menantu, tidak bisa menuntut apapun selain apa yang sudah diberikan dengan baik hati. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Akhirnya, keputusan disampaikan tanpa ragu. Aku tidak berhak tinggal di rumah itu lebih lama. Aku diminta pergi. Bukan hari lain. Bukan minggu depan. Tetapi secepatnya, seolah keberadaanku sudah terlalu mengganggu keseimbangan mereka. Sebagai gantinya, aku akan mendapatkan satu-satunya properti yang masih atas nama Ridho sepenuhnya. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah yang jarang dikunjungi. Rumah yang bahkan tidak pernah kami tempati selama pernikahan. Mereka menyebutnya tanpa rasa bersalah. Seolah itu hadiah yang layak kuterima. Aku tidak langsung menjawab. Ada banyak hal yang ingin kukatakan.
tentang pengorbananku, tentang tahun-tahun yang kuhabiskan mendampingi Ridho, tentang janji-janji yang ia ucapkan di hadapanku, di hadapan Tuhan. Namun semua itu terasa sia-sia. Di ruangan itu, suaraku tidak memiliki nilai. Aku mengangguk pelan. Mungkin itu yang paling menyakitkan. Bukan karena aku diusir, tetapi karena aku tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Kesedihanku telah menguras habis keberanian yang kumiliki. Aku hanya ingin keluar dari ruangan itu tanpa membuat segalanya semakin buruk. Ibu mertua tampak puas. Ia berdiri, seolah keputusan itu sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Tanpa menatapku, ia memberi isyarat bahwa pembicaraan telah selesai. Aku kembali ke kamar yang selama ini kutempati. Kamar yang dulu terasa hangat karena Ridho sering menungguku di sana. Kini, ruangan itu terasa asing. Aku mulai mengemas barang-barangku perlahan. Pakaian, buku, beberapa foto. Tidak banyak. Hidupku bersama Ridho ternyata bisa diringkas dalam beberapa koper. Saat aku menurunkan foto pernikahan dari meja, tanganku berhenti sejenak. Senyum Ridho di foto itu terlihat begitu tulus. Aku bertanya dalam hati, apakah ia tahu semua ini akan terjadi? Apakah ia sadar bahwa setelah kepergiannya, aku akan diperlakukan seperti orang asing oleh keluarganya sendiri? Tidak ada jawaban. Malam itu, aku meninggalkan rumah tersebut tanpa diantar. Tidak ada yang mengucapkan selamat jalan. Tidak ada doa. Hanya suara pintu yang tertutup di belakangku, menandai berakhirnya satu fase hidupku. Perjalanan menuju rumah tua terasa panjang. Jalanan lengang, lampu-lampu kota terlihat redup, seolah ikut memahami keadaanku. Saat akhirnya aku tiba, aku berdiri cukup lama di depan rumah itu. Catnya mengelupas. Halamannya ditumbuhi rumput liar. Jendela-jendelanya tertutup rapat, seperti mata yang enggan menatap dunia. Inikah yang tersisa dariku sebagai istri Ridho? Aku membuka pintu dengan kunci lama yang terasa berat di tangan. Aroma lembab dan debu langsung menyambutku. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara selain langkah kakiku sendiri. Aku menyalakan lampu satu persatu. Cahaya kuning redup menerangi ruang tamu kecil yang dipenuhi perabot usang. Tidak indah. Tidak nyaman. Namun untuk pertama kalinya sejak Ridho meninggal, aku benar-benar sendirian. Aneh rasanya. Kesepian itu justru terasa jujur. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, dan membiarkan air mata jatuh tanpa kutahan. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang menilai. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena diusir, melainkan karena akhirnya aku menyadari satu hal. Aku telah kehilangan segalanya. Namun di tengah kehancuran itu, ada bagian kecil dalam diriku yang belum sepenuhnya mati. Bagian yang menolak untuk hancur selamanya. Aku belum tahu bagaimana caranya bangkit. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan di rumah tua ini. Yang ku tahu hanya satu. Aku masih hidup. Dan entah bagaimana, aku harus menemukan alasan untuk terus melangkah, meski dunia seolah tidak lagi menginginkanku. Pagi pertamaku di rumah tua itu datang tanpa salam. Tidak ada suara ayam, tidak ada sapaan tetangga, hanya cahaya matahari pucat yang menyelinap melalui celah jendela berdebu. Aku terbangun di atas kasur tipis yang kutemukan di kamar belakang. Tubuhku pegal karena semalaman tidur tanpa selimut yang layak. Udara terasa lembab, seolah rumah ini telah lama menahan napas dan baru sekarang menghembuskannya kembali. Aku bangkit perlahan. Kakiku menyentuh lantai dingin yang membuatku tersadar sepenuhnya. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada. Namun bau apek, cat yang mengelupas, dan sunyi yang pekat segera mengingatkanku. Ini bukan rumah keluarga Ridho. Ini bukan rumah tempat aku tertawa dan memasak bersama suamiku. Ini adalah rumah yang dipilihkan untukku agar aku menyingkir dengan rapi. Aku Veronica. Janda. Sendiri. Aku berjalan menyusuri rumah itu dengan langkah pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang tertidur lama. Ruang tamunya kecil, dengan sofa usang yang salah satu kakinya diganjal kayu. Di sudut ruangan, ada lemari kaca berisi beberapa piring lama yang sebagian sudah retak. Tidak ada sentuhan kehidupan di sana, hanya sisa-sisa yang ditinggalkan begitu saja. Dapur berada di belakang, sempit dan gelap. Kompor dua tungku berdebu, wastafel berkerak,
dan jendela kecil yang nyaris tidak bisa dibuka. Aku membayangkan Ridho berdiri di sini sendirian entah kapan, menatap ruang kosong ini dengan pikirannya sendiri. Entah mengapa, bayangan itu membuat dadaku terasa sesak. Kamar utama berada di ujung lorong. Saat pintunya kubuka, aroma kayu tua langsung menyergap. Ada ranjang besar dengan rangka besi berkarat, lemari pakaian tinggi, dan meja kecil di samping jendela. Tirainya kusam, warnanya hampir tak bisa ditebak. Namun yang membuatku berhenti adalah rasa asing yang kuat. Seolah kamar ini menyimpan banyak cerita, tetapi tidak satu pun tentangku. Aku berdiri lama di ambang pintu. Rumah ini milik Ridho, tetapi aku merasa tidak pernah benar-benar menjadi bagian darinya. Aku memutuskan untuk membersihkan rumah itu. Bukan karena ingin membuatnya nyaman, tetapi karena aku tidak tahu harus melakukan apa lagi. Tanganku butuh pekerjaan agar pikiranku tidak kembali tenggelam dalam kehilangan. Aku membuka jendela, membiarkan udara masuk, meski debu beterbangan dan membuatku batu kecil. Aku menyapu lantai perlahan, mengelap meja, dan menata ulang barang-barang yang berserakan. Setiap gerakan terasa mekanis, tetapi ada kelegaan kecil setiap kali satu sudut rumah terlihat lebih bersih. Seolah aku sedang merapikan hidupku sendiri, meski hasilnya belum tentu bertahan lama. Saat membersihkan lemari di ruang tengah, aku menemukan beberapa kardus lama. Kardus itu tersusun rapi, seolah sengaja disimpan dan tidak pernah dibuka lagi. Aku ragu sejenak sebelum menarik salah satunya. Debu menempel di tanganku. Aku bersin pelan, lalu membuka tutupnya. Isinya buku-buku lama, sebagian berbahasa asing, dan beberapa map coklat yang sudah menguning. Aku mengenali tulisan tangan Ridho di label map itu. Tulisan yang dulu sering kulihat saat ia mencatat hal-hal kecil di rumah. Melihatnya sekarang membuat dadaku kembali bergetar. Aku duduk di lantai dan mulai membuka map satu persatu. Sebagian berisi dokumen lama, surat-surat yang tidak kukenal, dan catatan yang tidak kumengerti sepenuhnya. Ada nama-nama asing, alamat luar negeri, dan tanggal-tanggal yang tidak pernah ia ceritakan kepadaku. Aku berhenti. Selama ini aku selalu merasa mengenal Ridho. Kami menikah, berbagi tempat tidur, berbagi rencana. Namun melihat semua ini, aku seperti sedang membaca kehidupan seseorang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang hidup paralel dengan hidup kami. Aku menutup map itu kembali. Dadaku terasa berat. Aku belum siap menghadapi apapun yang tersembunyi di balik dokumen-dokumen itu. Setidaknya, belum sekarang. Siang itu, aku duduk di teras rumah tua sambil meminum air putih dari gelas retak. Jalanan di depan rumah sepi. Hanya sesekali sepeda motor lewat. Tidak ada yang mengenalku di sini. Tidak ada yang tahu siapa aku, dari mana aku datang, dan apa yang baru saja hilang dari hidupku. Aneh rasanya. Kesepian itu menakutkan, tetapi juga memberi rasa aman yang ganjil. Tidak ada tatapan menilai. Tidak ada bisikan. Aku bebas menjadi rapuh tanpa harus menjelaskannya kepada siapapun. Menjelang sore, aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku membuka lemari pakaian di kamar utama. Isinya beberapa pakaian pria yang sudah lama tidak dipakai. Aku memegang salah satu kemeja Ridho. Aromanya hampir hilang, tetapi ingatanku masih mengenalnya. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Aku teringat awal pernikahan kami. Ridho bukan pria yang banyak bicara. Ia pendiam, sering menyimpan pikirannya sendiri. Aku dulu mengira itu bentuk kedewasaan. Bahwa tidak semua orang perlu bercerita untuk mencintai. Aku menerima diamnya sebagai bagian dari dirinya. Kini, diam itu terasa berbeda. Aku duduk di tepi ranjang, memegang kemeja itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Apakah aku benar-benar mengenal suamiku? Atau aku hanya mengenal versi Ridho yang ia izinkan untuk kulihat? Pertanyaan itu membuatku menggigil. Malam datang lebih cepat dari yang kuduga. Rumah tua itu kembali tenggelam dalam sunyi. Aku menyalakan satu-satunya lampu di kamar dan berbaring dengan pakaian seadanya. Mataku menatap langit-langit yang penuh bercak lembab. Aku tidak bisa tidur. Di tengah keheningan itu, aku sadar satu hal. Rumah ini bukan sekadar tempat pembuanganku. Rumah ini adalah saksi bisu dari kehidupan Ridho yang tidak pernah ia bagi denganku. Dan entah mengapa, aku merasa,
Cepat atau lambat, rumah ini akan memaksaku membuka semua pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku menutup mata dengan perasaan tidak tenang. Aku belum tahu apa yang akan kutemukan di sini. Namun aku tahu, hidupku tidak akan pernah kembali sama setelah aku memutuskan untuk tinggal dan mencari tahu. Dan di balik dinding-dinding tua ini, sesuatu sedang menunggu untuk ditemukan. Aku terbangun dengan kepala berat, seolah semalaman pikiranku berlari tanpa henti. Cahaya pagi menembus tirai kusam dan jatuh tepat di lantai kamar, membentuk garis panjang yang terlihat seperti penanda waktu. Aku menatapnya lama, lalu bangkit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kegelisahan yang belum memiliki bentuk, tetapi jelas menempel di dadaku. Hari itu aku memutuskan melanjutkan membersihkan rumah. Bukan lagi sekadar mengusir debu, melainkan menata sesuatu di dalam diriku. Aku ingin rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat pembuangan, melainkan ruang yang bisa kutempati tanpa rasa terasing. Aku menyingsingkan lengan baju, membuka jendela, dan membiarkan udara pagi masuk lebih banyak. Saat menyapu ruang tengah, pandanganku tertuju pada lemari kayu tua yang berdiri di sudut ruangan. Lemari itu belum sepenuhnya kubersihkan. Pintu kanannya sedikit miring, engselnya berderit setiap kali digerakkan. Aku ragu sejenak sebelum membukanya. Ada perasaan aneh, seperti akan mengganggu sesuatu yang sengaja disembunyikan. Di dalam lemari itu, terdapat tumpukan map dan kotak kecil dari karton tebal. Semuanya tersusun rapi, terlalu rapi untuk barang-barang yang disebut tidak penting. Aku menarik salah satu kotak dan meletakkannya di lantai. Jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Aku membuka tutupnya. Di dalamnya ada beberapa amplop, paspor lama, dan selembar kertas tebal berwarna putih kebiruan. Awalnya aku tidak langsung mengerti apa yang kulihat. Mataku menyapu tulisan-tulisan kecil di kertas itu, lalu berhenti di satu kata yang membuat napasku tercekat. London. Tanganku gemetar saat mengambil kertas itu. Itu adalah tiket perjalanan. Bukan tiket elektronik, melainkan tiket cetak yang rapi, lengkap dengan nama Ridho tertera jelas di sana. Aku membaca ulang namanya, memastikan mataku tidak salah. Namun huruf-huruf itu tidak berubah. Tetap sama. Tetap milik suamiku. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Tiket itu terasa berat di tanganku, seolah membawa lebih dari sekadar janji perjalanan. Aku mencoba mengingat, kapan Ridho pernah membicarakan perjalanan ke luar negeri. Aku mengais ingatan, dari awal pernikahan hingga hari terakhir kami bersama. Tidak ada. Ridho tidak pernah menyebut London. Tidak pernah bercerita tentang rencana pergi jauh. Ia bahkan jarang mengambil cuti panjang. Setiap kali aku mengusulkan liburan, ia selalu menunda dengan alasan pekerjaan. Kini, di hadapanku, ada bukti bahwa ia pernah merencanakan sesuatu yang sama sekali tidak kuketahui. Dadaku terasa sesak. Aku membaca detail tiket itu perlahan. Tanggal keberangkatan tertera jelas, jauh sebelum Ridho meninggal. Bahkan jauh sebelum kami sempat bertengkar tentang jarak emosional yang mulai terasa di antara kami. Tiket itu bukan baru. Ia telah disimpan lama. Disembunyikan dengan sengaja. Pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi kepalaku. Untuk apa Ridho pergi ke London? Dengan siapa? Mengapa aku tidak tahu? Mengapa ia menyimpannya di rumah ini, bukan di rumah kami bersama? Aku merasa seperti orang asing yang baru saja menemukan rahasia keluarga yang seharusnya tidak ia sentuh. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Langkah kakiku gelisah. Setiap sudut rumah kini terasa berbeda. Dinding-dinding yang sebelumnya hanya tampak tua, kini terasa seperti saksi yang diam-diam mengawasi. Aku merasa diawasi oleh masa lalu yang tidak kukenal. Aku kembali duduk dan menatap tiket itu lama. Ingatanku melayang ke Ridho. Ke kebiasaan-kebiasaannya yang dulu kuanggap biasa. Cara ia sering terdiam saat menerima pesan. Cara ia menutup laptop dengan cepat ketika aku mendekat. Cara ia terkadang menatap kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Aku dulu tidak pernah bertanya terlalu jauh. Aku percaya. Aku memilih percaya, karena aku mengira kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Kini, fondasi itu terasa retak. Aku membuka amplop lain di dalam kotak. Isinya beberapa lembar kertas, sebagian berupa catatan singkat dengan tulisan tangan Ridho.
Ada nama-nama yang tidak kukenal. Ada alamat yang tertulis di London. Aku tidak mengerti maksudnya, tetapi aku tahu, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku merasa dikhianati sepenuhnya, tetapi karena aku merasa tidak pernah benar-benar diajak masuk ke dunia suamiku sendiri. Aku hidup bersamanya, tidur di sisinya, tetapi sebagian hidupnya ternyata tertutup rapat dariku. Aku memeluk lututku sendiri, mencoba menenangkan napas. Ada bagian dalam diriku yang ingin menutup kembali kotak itu, dan berpura-pura tidak pernah menemukannya. Menganggap semuanya tidak penting. Menganggap Ridho tetap sama seperti yang kuingat. Namun ada bagian lain, yang lebih keras kepala, yang menuntut jawaban. Menjelang sore, aku masih duduk di tempat yang sama. Tiket itu tergeletak di depanku, seperti tuduhan yang tidak bersuara. Aku merasa lelah, bukan secara fisik, melainkan emosional. Duka yang belum sembuh kini bercampur dengan kebingungan dan kecurigaan. Aku berdiri dan menyimpan kembali tiket itu ke dalam kotak. Namun kali ini, aku tidak menutupnya rapat. Seolah memberi tanda pada diriku sendiri bahwa aku akan kembali. Bahwa rahasia ini tidak akan dibiarkan terkubur lagi. Malam datang dengan sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Aku duduk di kamar, menatap jendela gelap, dan membiarkan pikiranku mengembara. Siapa Ridho sebenarnya? Pria seperti apa yang menikah denganku, tetapi menyimpan perjalanan sejauh itu tanpa sepatah kata? Aku tidak menemukan jawabannya malam itu. Namun satu hal menjadi jelas. Tiket ke London itu bukan kebetulan. Ia adalah pintu. Dan setelah pintu itu terbuka, aku tahu, hidupku tidak akan lagi berjalan di jalur yang sama. Aku mungkin belum siap menghadapi apa yang akan kutemukan. Tetapi aku juga tahu, aku tidak akan mampu hidup tenang tanpa mengetahui kebenarannya. Rumah tua ini telah membuka rahasia pertamanya. Dan aku, mau tidak mau, harus melangkah lebih jauh. Sejak menemukan tiket itu, tidur tidak lagi datang sebagai istirahat. Ia berubah menjadi jeda singkat antara satu pikiran dan pikiran lain yang saling berkejaran. Aku terbangun berkali-kali di malam hari, dengan dada sesak dan kepala penuh bayangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Bayangan tentang Ridho yang berjalan menjauh dariku, membawa bagian hidupnya yang tak pernah kuberi nama. Pagi itu, aku bangun dengan mata sembab dan tubuh lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kesedihan yang biasanya membuatku lumpuh kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang menyakitkan. Aku tidak lagi hanya berduka. Aku mulai bertanya. Aku duduk di meja kecil dekat jendela, memandangi halaman rumah yang ditumbuhi rumput liar. Angin menggerakkan dedaunan kering, menimbulkan suara gesekan pelan yang terdengar seperti bisikan. Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan kembali kotak karton dari lemari. Kali ini aku tidak ragu. Aku membuka satu persatu isinya dengan lebih teliti. Tiket ke London itu kusingkirkan sejenak, seolah ingin menunda kejutan terbesarnya. Aku fokus pada dokumen lain. Catatan kecil. Potongan kertas. Surat yang tidak pernah dikirim. Semua itu membentuk potongan puzzle yang tidak utuh, tetapi cukup untuk membuatku gelisah. Ada beberapa tanggal yang ditandai Ridho. Ada catatan singkat tentang pertemuan, tentang janji, tentang rasa bersalah. Aku membaca kalimat-kalimat itu berulang kali, mencoba menangkap maknanya. Namun semakin kubaca, semakin aku merasa asing. Tulisan tangan itu milik suamiku. Aku mengenalnya. Namun isi pikirannya terasa jauh, seperti milik orang lain. Kenangan-kenangan lama mulai menyeruak tanpa bisa kutahan. Aku teringat masa ketika Ridho mulai sering pulang larut. Ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Pekerjaan menumpuk. Rapat mendadak. Rekan kerja yang butuh ditemani. Aku tidak pernah mencurigainya. Aku memilih percaya, karena aku mencintainya. Aku teringat pula bagaimana ia sering termenung di sofa, menatap layar televisi tanpa benar-benar menonton. Bagaimana ia terkadang tersenyum kecil saat membaca pesan, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya ketika aku mendekat. Dulu, aku menganggap itu privasi. Sekarang, aku melihatnya sebagai jarak. Setiap kenangan itu terasa seperti goresan kecil yang kini membentuk luka besar. Aku menutup mata, mencoba mengingat satu momen yang paling membekas. Malam itu, kami duduk berdua di teras rumah,
beberapa waktu sebelum semuanya berubah. Aku bertanya padanya, dengan nada bercanda, apakah ada hal yang ia sembunyikan dariku? Ridho tersenyum dan menggeleng. Katanya, hidup kami sudah cukup sederhana tanpa rahasia. Aku mempercayainya. Kini, ingatan itu terasa seperti ejekan. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Rumah tua ini seolah semakin sempit. Udara terasa berat. Aku ingin keluar, tetapi kakiku enggan melangkah. Seolah ada kekuatan yang menahanku di sini, memaksaku menghadapi kenyataan yang selama ini kuhindari. Aku kembali duduk dan mengambil tiket itu. Kuperhatikan detailnya lebih saksama. Nama Ridho tercetak jelas. Rute perjalanan tercantum rapi. Semuanya nyata. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah tiket itu berarti pengkhianatan? Atau apakah ada alasan lain yang belum kupahami? Aku ingin marah. Aku ingin membenci Ridho karena menyimpan semua ini. Namun setiap kali kemarahan itu muncul, bayangan wajahnya di ranjang rumah sakit kembali menghantamku. Ia telah pergi. Ia tidak bisa membela diri. Semua pertanyaanku kini hanya bergema di kepalaku sendiri. Siang itu, aku memutuskan keluar rumah. Aku berjalan menyusuri jalan kecil di sekitar rumah tua, mencoba mengenal lingkungan yang kini harus kuterima sebagai tempat tinggal. Beberapa rumah tampak kosong. Beberapa lainnya terlihat hidup, tetapi penghuninya tidak memperhatikanku. Aku hanyalah wajah baru yang lewat tanpa cerita. Langkah kakiku terasa ringan, tetapi pikiranku berat. Aku menyadari satu hal yang membuatku bergidik. Selama ini, hidupku berpusat pada Ridho. Keputusan-keputusan besar selalu kami ambil bersama. Atau setidaknya aku mengira begitu. Kini, ketika ia pergi, aku tersisa tanpa pegangan yang jelas. Aku kembali ke rumah menjelang sore. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai dinding rumah dengan cahaya keemasan yang redup. Aku duduk di lantai ruang tengah, bersandar pada sofa usang, dan membiarkan pikiranku melayang. Aku mulai bertanya bukan hanya tentang Ridho, tetapi tentang diriku sendiri. Tentang peranku dalam pernikahan itu. Apakah aku terlalu percaya? Apakah aku terlalu diam? Apakah aku tanpa sadar memilih untuk tidak tahu karena takut kehilangan? Pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan, tetapi jujur. Malam tiba dengan cepat. Aku menyalakan lampu dan duduk di kamar utama, membuka kembali lemari pakaian Ridho. Aku memeriksa saku-saku jaket lamanya, menemukan beberapa kertas kecil yang terlipat rapi. Catatan singkat. Nomor telepon. Nama yang tidak kukenal. Dadaku berdegup kencang. Aku merasa seperti penyusup di kehidupan suamiku sendiri. Setiap temuan kecil menambah jarak antara kenangan indah dan kenyataan pahit. Aku mulai memahami bahwa pernikahan kami mungkin tidak sesederhana yang selama ini kupikirkan. Namun di tengah semua itu, ada satu perasaan yang tidak bisa kuhindari. Kerinduan. Aku masih merindukan Ridho. Aku masih merindukan caranya memanggil namaku, caranya tertawa pelan, caranya menggenggam tanganku saat kami berjalan. Perasaan itu membuat kebingunganku semakin dalam. Bagaimana aku bisa merindukan seseorang yang ternyata tidak sepenuhnya ku kenal? Aku menutup lemari dan duduk di tepi ranjang. Air mata jatuh perlahan. Bukan air mata kemarahan, melainkan kebingungan yang melelahkan. Aku tidak tahu harus memperlakukan kenangan itu sebagai harta atau luka. Di keheningan malam, aku akhirnya mengakui satu hal pada diriku sendiri. Rahasia ini tidak akan berhenti menghantuiku jika aku hanya diam. Tiket itu, catatan-catatan itu, dan semua tanda yang kutemukan bukan muncul tanpa alasan. Ridho telah meninggalkan jejak. Dan entah ia menginginkannya atau tidak, jejak itu kini memanggilku untuk mengikuti. Aku belum tahu apa yang akan kutemukan di ujungnya. Aku belum tahu apakah aku siap. Namun aku tahu, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di balik kenangan yang retak, sebuah kebenaran sedang menunggu. Dan aku, dengan segala ketakutanku, perlahan mulai melangkah ke arahnya. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berbeda. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan pasrah, melainkan dengan kegelisahan yang memiliki arah. Setiap pagi, pikiranku langsung tertuju pada kotak karton di lemari, pada tiket ke London, pada nama-nama asing yang tak pernah hilang dari kepalaku. Kesedihan masih ada,
Tetapi kini ia berjalan berdampingan dengan dorongan untuk memahami. Aku, yang selama ini hanya bertahan, perlahan mulai mencari. Aku memulai dari hal paling sederhana. Catatan kecil dengan tulisan tangan Ridho. Nomor-nomor telepon yang kutemukan di saku jaketnya. Aku menyalinnya ke buku kecil milikku, mencoba menata semuanya agar terlihat lebih masuk akal. Namun semakin kutata, semakin kusadari bahwa hidup Ridho tidak tersusun rapi seperti yang selama ini ia tunjukkan padaku. Beberapa nomor tidak aktif. Beberapa lainnya tersambung, tetapi tidak ada yang mengangkat. Aku mencoba mengirim pesan singkat, dengan kata-kata netral, seolah aku hanya salah sambung. Sebagian tidak pernah dibalas. Sebagian lagi hanya menjawab singkat, tanpa kehangatan, tanpa penjelasan. Ada satu nama yang terus menggangguku. Nama yang muncul lebih dari sekali di catatan Ridho. Nama yang tertulis dengan tinta lebih tebal, seolah memiliki arti khusus. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak pernah mendengarnya di rumah kami. Namun entah mengapa, nama itu membuat dadaku berdegup lebih cepat. Aku mencoba mencari tahu melalui cara yang kutahu. Aku membuka kembali laptop lama Ridho yang tersimpan di lemari. Butuh waktu lama sebelum akhirnya bisa menyala. Layar itu memantulkan wajahku yang terlihat lebih tua dari usiaku, dengan mata yang lelah namun penuh tekad. Aku membuka satu persatu folder di dalamnya. Sebagian berisi dokumen pekerjaan. Sebagian lagi kosong. Namun di dalam satu folder tersembunyi, aku menemukan surel-surel lama. Surel yang tidak pernah kubaca sebelumnya. Surel yang sebagian besar berbahasa asing. Aku tidak mengerti semuanya, tetapi ada kata-kata yang cukup jelas untuk membuatku berhenti bernapas sejenak. Kata tentang rindu, tentang jarak, tentang pertemuan yang tertunda, tentang kota yang jauh, yang kini tidak lagi hanya sekadar nama di tiket. London. Aku menutup laptop itu perlahan. Tanganku dingin. Aku merasa seperti baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Namun aku juga tahu, aku tidak mungkin kembali ke ketidaktahuan. Kenangan lama kembali menyeruak. Aku teringat bagaimana Ridho sering terbangun tengah malam, duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Aku teringat bagaimana ia pernah berkata bahwa ada bagian hidupnya yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Saat itu, aku mengira itu hanya tentang masa lalu sebelum kami bertemu. Kini, aku mulai memahami bahwa masa lalu itu mungkin tidak pernah benar-benar berlalu. Aku menghabiskan siang itu dengan duduk di ruang tengah, dikelilingi kertas-kertas dan catatan. Rumah tua ini berubah menjadi ruang penyelidikan yang sunyi. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan napasku sendiri. Aku merasa seperti orang yang sedang membongkar hidup seseorang yang ia cintai, satu lapis demi satu lapis. Menjelang sore, aku menemukan sesuatu yang membuatku terpaku lama. Sebuah catatan kecil yang terselip di antara halaman buku. Tulisan Ridho, singkat namun jelas. Tentang janji. Tentang waktu yang akan datang. Tentang keberanian yang belum ia miliki. Aku meremas kertas itu perlahan. Air mataku jatuh, tetapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada kemarahan yang mulai tumbuh. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan yang diam-diam menggerogoti. Aku merasa dikhianati, meski belum sepenuhnya mengerti bagaimana bentuk pengkhianatan itu. Aku merasa ditinggalkan dua kali. Pertama oleh kematian. Kedua oleh rahasia. Malam itu, aku tidak menyalakan lampu di ruang tengah. Aku duduk dalam gelap, membiarkan pikiranku berjalan bebas. Aku membayangkan Ridho di kota yang jauh. Aku membayangkan ia menjalani hidup yang tidak pernah kubagi. Bayangan itu menyakitkan, tetapi juga memberi kejelasan yang pahit. Aku menyadari satu hal yang membuatku terdiam lama. Jika aku tidak menemukan tiket itu, jika aku tidak datang ke rumah tua ini, aku mungkin akan selamanya mengingat Ridho sebagai pria yang sempurna. Sebagai suami yang setia, meski pendiam. Kebenaran ini, seberat apapun, sedang meruntuhkan patung itu di hadapanku. Namun di balik runtuhnya ilusi, ada kejujuran yang mulai muncul. Aku mulai melihat Ridho sebagai manusia, dengan ketakutan, keinginan, dan pilihan-pilihan yang tidak selalu benar. Aku berdiri dan menatap pantulan diriku di jendela. Bayangan itu tampak rapuh, tetapi matanya berbeda. Ada sesuatu yang baru di sana, keteguhan yang lahir dari luka. Aku tahu,
Apa yang kutemukan sejauh ini hanyalah permulaan. Jejak dari kota yang jauh itu semakin jelas. Dan semakin jelas jejaknya, semakin besar pula pertanyaan yang harus kujawab. Aku tidak tahu apakah aku akan menyukai semua jawabannya. Aku tidak tahu apakah aku akan mampu memaafkan. Namun satu hal pasti, aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Di antara duka dan kebenaran yang mulai terkuak, aku berdiri di ambang perubahan besar. Bab hidupku yang lama perlahan tertutup, digantikan oleh perjalanan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan jauh di sana, di kota yang bahkan belum pernah kusentuh, hidup Ridho yang lain sedang menungguku untuk dipahami. Ada hari ketika kebenaran tidak datang sebagai jawaban, melainkan sebagai beban. Hari itu aku mengalaminya sepenuhnya. Setelah semua jejak yang kutemukan, setelah surel-surel yang kubaca berulang kali, setelah nama itu terus muncul tanpa bisa kuabaikan, hatiku akhirnya sampai pada satu titik yang paling kutakuti. Ridho tidak hanya menyimpan rahasia. Ia menjalani kehidupan lain. Pagi itu aku duduk di lantai ruang tengah, dikelilingi kertas, catatan, dan laptop yang masih menyala. Cahaya matahari masuk tanpa diundang, jatuh di wajahku yang pucat. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku benar-benar tidur nyenyak. Mataku perih, kepalaku berat, tetapi pikiranku justru terasa terlalu terang. Aku membuka kembali surel yang paling sering kubaca. Surel dengan nada paling personal. Kata-kata di dalamnya tidak kasar, tidak vulgar. Justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Ridho menulis dengan lembut, penuh perhatian, seolah ia sedang berbicara kepada seseorang yang sangat ia pedulikan. Bukan kepadaku. Di setiap kalimat, ada rasa rindu yang ditahan. Ada penyesalan yang samar. Ada janji tentang pertemuan, tentang waktu yang selalu tertunda. Dan di balik semua itu, ada pengakuan tak langsung bahwa hidupnya terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian bersamaku, satu bagian di London. Dadaku terasa seperti diremas perlahan. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar, lalu menekan telapak tanganku ke dada, mencoba menenangkan napas yang mulai tidak teratur. Aku ingin berteriak. Aku ingin memecahkan sesuatu. Namun rumah tua itu hanya memberiku keheningan yang kejam. Aku berdiri dan berjalan ke kamar utama. Langkahku goyah. Aku membuka lemari pakaian Ridho dan menatap pakaian-pakaian yang masih tergantung rapi. Aku menyentuh kainnya satu persatu, seolah berharap menemukan jawaban di sana. Namun yang kudapat hanya aroma samar yang kini terasa asing. Aku teringat satu malam, jauh sebelum ia meninggal. Malam ketika aku bertanya, dengan suara pelan, apakah ia bahagia bersamaku? Ridho tersenyum, mengusap kepalaku, dan berkata bahwa hidup kami baik-baik saja. Aku mempercayainya tanpa ragu. Kini, ingatan itu terasa seperti tamparan. Aku duduk di lantai kamar dan tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung kegembiraan, hanya kelelahan. Aku menertawakan diriku sendiri. Betapa mudahnya aku percaya. Betapa nyamannya aku hidup dalam versi cinta yang tidak pernah lengkap. Air mata akhirnya jatuh, deras dan tanpa kendali. Tangisku menggema di kamar itu, bercampur dengan amarah yang selama ini kutahan. Aku marah pada Ridho. Aku marah pada diriku sendiri. Aku marah pada cinta yang kupikir jujur, ternyata menyisakan ruang untuk kebohongan. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggal, aku mengucapkan namanya dengan nada penuh amarah. Ridho. Aku bertanya pada ruang kosong itu, apakah aku hanya pelabuhan sementara? Apakah pernikahan kami hanyalah tempat ia bersembunyi dari keputusan yang tidak berani ia ambil? Apakah cintanya padaku nyata, atau hanya bentuk kenyamanan yang ia pilih karena lebih mudah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Namun rasa sakitnya nyata. Menjelang sore, aku kembali ke ruang tengah. Aku membuka kembali catatan Ridho, kali ini dengan perasaan berbeda. Tidak lagi sekadar ingin tahu, melainkan ingin menghakimi. Setiap kataku baca dengan kacamata baru. Setiap kalimat terasa seperti pengakuan yang terlambat. Aku menemukan satu catatan yang membuatku terdiam lama. Catatan itu pendek, hanya beberapa baris, tetapi ditulis dengan tekanan yang jelas. Tentang pilihan. Tentang ketakutan menyakiti seseorang. Tentang keberanian yang tidak pernah datang. Aku menutup mata. Di sanalah aku akhirnya mengerti.
Ridho bukan hanya menyembunyikan hubungan. Ia terjebak di antara dua kehidupan dan memilih diam sebagai jalan keluar. Ia tidak pergi. Ia tidak jujur. Ia menunda hingga waktu mengambil segalanya darinya. Kesadaran itu tidak membuatku lega. Justru sebaliknya, ia menghancurkan sisa-sisa keyakinanku tentang cinta. Malam turun perlahan. Lampu rumah belum kunyalakan. Aku duduk dalam gelap, memeluk lutut, membiarkan pikiranku berdebat dengan perasaanku sendiri. Ada bagian dalam diriku yang ingin membenci Ridho sepenuhnya. Menghapus semua kenangan indah, menggantinya dengan kemarahan agar rasa sakit ini lebih mudah ditanggung. Namun ada bagian lain yang masih mengingat suaranya. Sentuhannya, caranya menatapku seolah aku adalah rumah. Pertarungan itu melelahkan. Aku menyadari bahwa inilah puncak dari semua yang kualami sejauh ini. Titik di mana aku harus memilih, bukan tentang Ridho, tetapi tentang diriku sendiri. Apakah aku akan terjebak selamanya dalam peran sebagai korban kebohongan, atau aku akan melangkah keluar, membawa luka ini sebagai bagian dari hidupku? Malam itu, aku tidak menangis lagi. Air mataku telah habis. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan kejujuran yang pahit. Aku berdiri, menyalakan lampu, dan menatap rumah tua itu dengan pandangan baru. Aku belum memaafkan Ridho. Aku bahkan belum tahu apakah aku bisa. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Cinta yang dibangun di atas kebohongan, sehalus apapun, tetaplah kebohongan. Dan aku tidak bisa lagi hidup di dalamnya, meski orang yang kucintai telah tiada. Bab hidupku bersama Ridho telah runtuh sepenuhnya malam itu. Yang tersisa hanyalah puing-puing kenangan, dan satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah cinta yang pernah kurasakan nyata? Atau hanya cerita yang kuceritakan pada diriku sendiri agar tidak merasa sendirian? Jawaban itu belum kutemukan. Namun aku tahu, setelah malam ini, aku bukan lagi Veronica yang sama. Aku sempat berpikir, setelah semua kebenaran itu runtuh menimpaku, tidak akan ada lagi yang mampu menyakitiku. Aku salah. Selalu ada lapisan berikutnya dari kenyataan yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih melelahkan untuk diterima. Pagi itu aku bangun dengan tubuh kaku, seolah semalaman aku tidur sambil memeluk batu. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang menyala. Yang ada hanya kekosongan yang aneh. Kekosongan yang tidak lagi berteriak, tetapi menatap lurus ke depan tanpa emosi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang mulai bersih. Rumah tua ini perlahan berubah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam caraku memandangnya. Ia tidak lagi sekadar tempat pengasingan. Ia telah menjadi ruang pengakuan. Tempat semua ilusi runtuh tanpa belas kasihan. Aku mengambil napas panjang dan berdiri. Hari itu, aku tahu aku harus melangkah lebih jauh. Bukan lagi hanya membaca petunjuk yang ditinggalkan Ridho, tetapi menyatukannya menjadi satu gambaran utuh, sejujur mungkin. Aku kembali membuka laptop. Tanganku tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Aku membaca surel-surel itu dengan kepala lebih dingin, meski hatiku tetap terasa berat. Aku memperhatikan urutan waktu, pola percakapan. Jeda-jeda panjang yang dulu kupikir sebagai pengkhianatan murni, kini mulai menunjukkan sesuatu yang lebih rumit. Hubungan itu tidak dimulai sebagai hubungan terlarang. Dari tulisan-tulisan Ridho, aku bisa melihat bahwa semuanya berawal dari pertemanan lama. Dari seseorang yang mengenal Ridho jauh sebelum aku hadir dalam hidupnya. Seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari masa lalunya, sebelum kami menikah. London bukan tempat pelarian cinta semata. Ia adalah tempat di mana masa lalu Ridho tertinggal, namun tidak pernah benar-benar ia lepaskan. Kesadaran itu membuatku terdiam lama. Aku membaca satu surel yang belum pernah benar-benar kupahami sebelumnya. Surel yang tidak penuh rindu, melainkan penuh kebingungan. Ridho menulis tentang ketidakmampuannya memilih. Tentang rasa bersalah kepada dua orang yang sama-sama ia sayangi dengan cara berbeda. Tentang ketakutannya menghancurkan hidup seseorang jika ia berkata jujur. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihat Ridho sebagai suami yang berbohong, tetapi sebagai manusia yang pengecut. Dan kesadaran itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Bukan karena ia mencintai orang lain, tetapi karena ia memilih diam. Diam adalah pilihan, dan pilihannya telah melukaiku. Siang itu,
Aku duduk di ruang tengah, membiarkan cahaya matahari jatuh di lantai. Aku memegang tiket ke London yang kini terasa berbeda di tanganku. Tiket itu bukan lagi simbol perselingkuhan semata, melainkan simbol dari keputusan yang tidak pernah diambil. Ridho tidak pergi sepenuhnya. Ia juga tidak tinggal sepenuhnya. Ia menggantung hidupnya di antara dua dunia, berharap waktu akan menyelesaikan segalanya untuknya. Dan waktu memang menyelesaikannya, dengan cara paling kejam. Dengan kematian. Aku tertawa pelan. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa orang yang akhirnya memahami ironi hidupnya sendiri. Selama ini aku mengira aku dikhianati oleh cinta lain. Ternyata aku dilukai oleh ketakutan seorang pria yang tidak berani jujur. Menjelang sore, aku memberanikan diri melakukan satu hal yang sejak kemarin terus kutunda. Aku menghubungi alamat surel itu. Alamat yang menjadi pusat dari semua kegelisahanku. Aku menulis pesan singkat, tidak menuduh, tidak menyalahkan. Hanya memperkenalkan diriku. Namaku Veronica, istri Ridho. Tanganku berhenti di atas tombol kirim cukup lama sebelum akhirnya aku menekannya. Setelah itu, aku duduk diam, menunggu, dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Tidak berharap banyak. Tidak juga takut. Aku hanya ingin menutup lingkaran ini dengan cara yang jujur. Balasan itu datang menjelang malam. Aku membacanya perlahan, berulang kali. Tidak ada pengakuan cinta yang berlebihan. Tidak ada pembelaan diri. Hanya kalimat-kalimat yang ditulis dengan hati-hati. Tentang masa lalu yang tidak selesai. Tentang Ridho yang selalu ragu. Tentang perpisahan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Dan satu kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu tentangmu. Ridho sering menyebut namamu. Ia menyayangimu, tetapi ia juga tidak pernah berani jujur. Aku menutup mata. Air mata akhirnya jatuh lagi. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kelelahan yang dalam. Tidak ada pemenang dalam kisah ini. Tidak ada penjahat yang sepenuhnya hitam. Yang ada hanyalah orang-orang yang terluka oleh pilihan yang tidak pernah diambil. Malam itu aku duduk lama di teras rumah tua, memandangi langit yang gelap. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah lembab. Aku memikirkan hidupku sendiri. Tentang bagaimana aku selama ini mendefinisikan cinta sebagai kesetiaan tanpa celah. Tentang bagaimana aku mengira kejujuran selalu hadir dalam hubungan yang sah. Kini aku tahu, hidup tidak sesederhana itu. Cinta bisa ada tanpa keberanian. Kesetiaan bisa berjalan berdampingan dengan kebohongan. Dan seseorang bisa mencintai, sekaligus melukai. Kesadaran itu pahit, tetapi jujur. Aku kembali masuk ke dalam rumah dan menatap ruangan-ruangan yang kini terasa lebih terang. Tidak karena lampu, melainkan karena aku tidak lagi menutup mata. Aku belum memaafkan Ridho. Aku juga belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Namun amarahku tidak lagi membutakan. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan satu keinginan sederhana. Aku ingin hidup tanpa kebohongan, bahkan jika itu berarti hidup dengan luka. Bab ini bukan tentang memaafkan, bukan juga tentang melupakan. Bab ini adalah tentang melihat kebenaran apa adanya, tanpa menyederhanakannya menjadi hitam dan putih. Dan untuk pertama kalinya sejak Ridho meninggal, aku merasa satu langkah lebih dekat untuk berdiri sebagai diriku sendiri, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai korban rahasia, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya berani melihat hidupnya dengan jujur. Pagi datang dengan suara yang berbeda. Bukan suara dunia yang berubah, melainkan cara aku mendengarnya. Aku terbangun tanpa dada yang sesak, tanpa pikiran yang berlari-lari mencari jawaban. Kesedihan masih ada, tetapi ia tidak lagi mendominasi. Ia duduk di sudut, menunggu, tidak memaksa. Aku bangun dan membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi masuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Cahaya jatuh di lantai ruang tengah yang kini terlihat lebih rapi. Rumah tua ini perlahan menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi tempat rahasia, bukan pula ruang penghakiman. Ia menjadi ruang jeda. Tempat aku belajar bernapas kembali. Aku membuat teh hangat dan duduk di kursi dekat jendela. Tanganku memeluk cangkir, merasakan hangatnya merambat ke telapak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak membuka laptop, tidak membaca surel, tidak mencari petunjuk baru. Aku memilih diam.
Diam yang berbeda. Aku membiarkan ingatanku berjalan ke belakang, ke hari-hari awal pernikahan kami. Aku mengingat Ridho saat pertama kali kami tinggal bersama. Caranya menyusun buku dengan rapi. Kebiasaannya menyalakan radio pagi-pagi. Senyum kecilnya ketika aku berceloteh tanpa henti. Kenangan itu datang tanpa rasa pahit. Mereka hadir sebagai bagian dari hidupku, bukan sebagai jebakan. Aku menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Kenangan tidak selalu menuntut penilaian. Ia hanya ingin diakui pernah ada. Siang itu, aku memutuskan menata rumah lebih serius. Aku mengecat ulang satu dinding yang warnanya paling kusam. Aku mengganti tirai yang sudah terlalu lama menyimpan debu. Aku memindahkan meja ke dekat jendela, agar cahaya masuk lebih banyak. Setiap perubahan kecil terasa seperti pernyataan pelan kepada diriku sendiri. Aku masih di sini. Aku masih melanjutkan hidup. Saat membersihkan lemari lama di kamar, aku menemukan kotak kecil berisi benda-benda sederhana. Jam tangan Ridho yang sudah tidak berfungsi. Kancing baju yang lepas. Sebuah catatan belanja dengan tulisannya yang khas. Aku duduk di lantai dan menatap benda-benda itu satu persatu. Tidak ada tiket. Tidak ada surel. Tidak ada rahasia. Hanya sisa-sisa hidup yang sederhana. Aku tersenyum tipis. Mungkin inilah Ridho yang paling jujur. Bukan pria dengan dua dunia, melainkan manusia dengan kebiasaan kecil dan kekurangan yang nyata. Aku mengumpulkan benda-benda itu, menyimpannya kembali dengan rapi. Tidak untuk menguburnya, tetapi untuk menghormatinya sebagai bagian dari masa lalu. Sore hari, aku berjalan keluar rumah. Aku menyapa tetangga yang kebetulan lewat. Senyum mereka sederhana, tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Aku bukan siapa-siapa di sini. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa melegakan. Aku tidak perlu menjelaskan duka atau rahasia. Aku hanya seorang perempuan yang sedang belajar hidup lagi. Langkah kakiku ringan saat kembali. Aku duduk di teras, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Aku memikirkan ibu mertuaku. Tentang kata-kata dinginnya. Tentang pengusiran yang dulu terasa seperti hukuman. Anehnya, kemarahan itu tidak lagi menyala. Aku tidak memaafkan mereka hari itu. Namun aku juga tidak lagi membiarkan mereka tinggal di kepalaku. Ada perbedaan besar di sana. Malam tiba dengan tenang. Aku menyalakan lampu dan menulis di buku catatan kecil. Bukan tentang Ridho. Bukan tentang London. Aku menulis tentang diriku. Tentang apa yang kusukai. Tentang hal-hal kecil yang ingin kulakukan. Tentang hidup yang ingin kubangun, pelan-pelan, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku menulis sampai tanganku lelah. Lalu aku berhenti dan menatap halaman yang penuh dengan tulisanku sendiri. Rasanya seperti bertemu seseorang yang lama hilang. Aku bertemu diriku. Di ranjang, sebelum tidur, aku mengucapkan selamat tinggal dalam hati. Bukan selamat tinggal yang dramatis, melainkan yang lembut. Selamat tinggal pada versi diriku yang hidup dalam bayang-bayang. Selamat tinggal pada cinta yang menuntut aku menutup mata. Selamat tinggal pada peran yang membuatku mengecil. Aku tidak melupakan Ridho. Aku juga tidak menghapus kisah kami. Aku hanya menempatkannya di tempat yang semestinya. Tidur datang tanpa paksaan. Dan di dalamnya, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak bermimpi tentang kehilangan. Aku bermimpi tentang jalan yang panjang, dengan langkahku sendiri di atasnya. Saat pagi berikutnya datang, aku bangun dengan satu keyakinan sederhana. Hidup tidak menuntutku untuk mengerti semuanya. Hidup hanya memintaku untuk melanjutkan, dengan kejujuran yang kupilih sendiri. Aku berdiri di ambang pintu rumah tua itu, memandang ke dalam dengan perasaan yang tidak lagi asing. Dulu, aku melangkah masuk dengan dada penuh luka dan kepala dipenuhi tanya. Kini, langkahku tenang. Rumah ini tidak berubah banyak, tetapi aku yang telah berbeda. Aku menutup pintu perlahan, seolah menutup satu bab panjang dalam hidupku. Bukan dengan keras, bukan dengan air mata. Hanya dengan kesadaran bahwa aku telah sampai di titik ini tanpa harus berlari. Pagi itu, aku membereskan beberapa barang yang sudah kupilih untuk disumbangkan. Pakaian yang tak lagi kupakai. Buku-buku yang sudah selesai kubaca. Aku belajar melepaskan tanpa rasa bersalah. Melepaskan bukan berarti mengingkari, melainkan memberi ruang.
Aku duduk di ruang tengah, menatap dinding yang dulu kusam dan kini tampak lebih terang. Aku tersenyum kecil. Rumah ini tidak lagi terasa sebagai warisan yang dibuang. Ia menjadi saksi dari prosesku bangkit, dari ketakutan yang berangsur luruh, dari kesepian yang akhirnya kupahami. Aku teringat tiket ke London yang pernah mengubah segalanya. Kini tiket itu tersimpan rapi, bukan sebagai pengingat luka, melainkan sebagai penanda titik balik. Rahasia Ridho tidak lagi menghantuiku. Ia menjadi bagian dari kisah hidupnya, bukan penjara bagi hidupku. Aku tidak pergi ke London. Aku juga tidak mengejar orang-orang dari masa lalu Ridho. Aku memilih tinggal. Memilih menghadapi hidupku sendiri. Dan pilihan itu terasa benar. Siang menjelang, aku berjalan keluar rumah, menyusuri jalan kecil di depan. Aku berhenti sejenak, memandang langit yang cerah. Untuk pertama kalinya, aku tidak bertanya tentang masa depan. Aku tidak lagi menuntut jawaban cepat. Aku membiarkan hari berjalan apa adanya. Aku tahu, hidup tidak selalu lembut. Akan ada hari-hari sulit, kesepian yang datang tiba-tiba, ingatan yang mengetuk tanpa permisi. Namun kini aku percaya, aku mampu menghadapinya. Bukan karena aku kuat sejak awal, tetapi karena aku mau belajar. Aku kembali ke rumah dengan langkah mantap. Di meja, buku catatanku terbuka pada halaman kosong. Aku mengambil pena dan menulis satu kalimat sederhana. Ini hidupku. Kalimat itu tidak membutuhkan penjelasan panjang. Ia cukup berdiri sendiri. Menjelang sore, cahaya matahari masuk melalui jendela, membentuk bayangan yang lembut di lantai. Aku duduk dan menikmati diam. Tidak ada rasa tergesa. Tidak ada ketakutan akan kehilangan. Yang ada hanya kesadaran bahwa aku masih ada, dan itu sudah cukup. Aku menyadari sesuatu yang penting. Rumah bukanlah bangunan yang diwariskan atau tempat yang diperebutkan. Rumah adalah ruang di mana aku berani menjadi diriku sendiri. Ruang di mana aku tidak perlu menyembunyikan luka atau berpura-pura kuat. Rumah itu akhirnya kutemukan. Bukan di London. Bukan dalam rahasia. Bukan pula dalam kenangan orang lain. Rumah itu ada di dalam diriku. Malam turun dengan tenang. Aku mematikan lampu dan berbaring, memejamkan mata dengan hati yang ringan. Tidak ada lagi pertanyaan besar yang harus dijawab malam ini. Tidak ada lagi cerita yang perlu dibuktikan. Hanya hidup yang akan terus berjalan. Dan aku siap menjalaninya.